Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita jumpa di channel Jejak Semesta 65 dan saya berharap bahwa kita senantiasa masih dalam keadaan sehat dan dianugerahi banyak berkah dari Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengemukakan suatu uraian tentang pentingnya ilmu di dalam Islam. Tentunya dalam hal ini, kali ini kita angkat satu pandangan dari seorang ulama besar, juga digolongkan sebagai seorang ulama ahli tasawuf. Di dalam kitabnya Keajaiban Sufi, yang sebetulnya dalam judul aslinya adalah, yang kalau dalam studi Islam itu kita kenal dengan Kasful Mahjub atau Keajaiban Sufi, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Keajaiban Sufi, dari seorang ulama yang paling awal, yaitu Ali ibnu Usman al-Julabi al-Hujwiri, biasa dikenal dengan nama pendek yaitu al-Hujwiri. Di dalam riwayat yang sepintas dikemukakan bahwa al-Hujwiri berasal dari suatu negeri di daerah Pakistan sekarang ini, di Pakistan, dan tidak banyak, yaitu di penduduk asli Gazna, Afghanistan, yang kita sekarang ini ya negara Afghanistan. Dan tapi tidak ulama ini tidak banyak dikenal tentang tahun kelahirannya, bahkan dikutip cuma tahun wafatnya, yaitu diperkirakan tahun 465 Hijriah atau 1063 Masehi. Yang pasti bahwa bagi peminat atau pemerhati ilmu-ilmu tentang tasawuf, terutama ilmu-ilmu tentang tasawuf, itu beliau tidak asing, bahkan salah satu ulama rujukan ya. Dan kitab ini cukup bagus, mengetengahkan berbagai hal tentang ilmu tasawuf. Dan salah satu bagian yang kita ingin kemukakan di dalam video ini adalah soal tentang ilmu atau pengetahuan, betapa pentingnya pengetahuan itu di dalam Islam. Sekarang kita langsung bacakan saja bagian ini, dan mudah-mudahan bisa amat bermanfaat bagi kita sekalian. Saudara sekalian, Allah berfirman ketika menjelaskan tentang ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, maksudnya hamba-hamba Allah, hanyalah ulama. Surat Al-Fatir ayat 28. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Kemudian dikutip juga hadis yang lain, yaitu tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ilmu itu maha luas, sedangkan hidup ini sempit dan pendek. Oleh karena itu tidak wajib menuntut semua ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, aritmetika, dan lain sebagainya. Tentunya ini pasti berseberangan dengan ulama-ulama yang lain, pandangan ulama-ulama yang lainnya, karena beliau ini menganggap bahwa tidak wajib sebetulnya. Karena pendeknya pengetahuan usia manusia, maka tidak wajiblah mempelajari pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, aritmetika, dan lain sebagainya yang bersifat duniawi itu. Nah, sementara yang beliau tekankan dalam kitab itu adalah wajibnya tentang ilmu yang mengantarkan kita untuk mengenal Sang Pencipta. Tidak semua pengetahuan itu demikian. Astronomi misalnya sekadar cukup untuk mengetahui waktu salat di malam hari. Kedokteran sekadar untuk menjauhkan diri dari apa yang berbahaya.
dan aritmetika sekadar cukup untuk mengetahui bagian warisan dan menghitung durasi iddah. Iddah itu sebetulnya masa penantian seorang wanita setelah ditalak oleh suaminya pada waktu tertentu baru bisa menikah lagi. Dan seterusnya. Ilmu itu wajib hanya bisa menjadi syarat untuk bisa berbuat secara benar. Tuhan mengutuk mereka yang mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Baqarah ayat 96. Dan Nabi bersabda, "Saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna." Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan sedikit pengetahuan, dan pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari amal. Nabi bersabda, orang-orang yang taat tanpa pengetahuan kepada Allah ibarat keledai yang mengelilingi sebuah pemintal. Karena keledai selalu berjalan di atas jejaknya dan tidak pernah punya inisiatif menciptakan hal baru. Sebagian ahli menganggap pengetahuan lebih utama ketimbang amal, sementara ahli lainnya lebih menganggap amal lebih utama ketimbang pengetahuan. Namun kedua kelompok tersebut sama-sama keliru. Karena amal tidak akan mendapat pahala kecuali bila dikombinasikan dengan ilmu. Salat misalnya tidak akan menjadi salat yang benar kecuali bila dilakukan dengan pengetahuan prinsip-prinsip bersuci dan menghadap kiblat. Istilah kiblat ini kita sudah jelaskan berulang-ulang di berbagai tempat video, tapi kiblat adalah arah kiblat, maksudnya kiblat. Dan dengan mengetahui watak niat. Demikian juga halnya ilmu tanpa amal, itu bukanlah ilmu. Belajar dan mengingat adalah perbuatan di mana seseorang akan diberi pahala di akhirat nanti. Jika memiliki pengetahuan namun tidak mengamalkan, maka dia tidak akan mendapat pahala. Karena itu, dua kelompok itu akan terjerembab dalam kekeliruan. Pertama, mereka yang mengklaim ilmu demi kepentingan reputasi publik tetapi tidak bisa mengamalkannya, dan dalam kenyataannya sesungguhnya dia tidak berpengetahuan. Kedua, mereka yang mengklaim amalnya sudah cukup memadai dan mengatakan bahwa ilmu itu tidaklah diperlukan. Konon Ibrahim Ibnu Adam adalah seorang sufi pertapa yang terkenal, melihat sebuah batu yang bertuliskan, "Baliklah saya dan bacalah." Dia menurut dan menemukan sebaris sabda, "Kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui. Kalau demikian adanya, lalu mengapa kamu mencari setengah mati apa yang tidak kamu ketahui?" Anas bin Malik berkata, "Orang bijak ingin mengetahui, sementara orang bodoh ingin meriwayatkan." Orang yang menyalahgunakan ilmunya sebagai alat untuk mendapatkan kekuatan, kemuliaan, dan kekayaan bukanlah seorang ulama. Puncak supremasi ilmu dibuktikan dengan kenyataan bahwa tanpa pengetahuan tidak seorang pun yang sanggup mengetahui tentang Allah. Terdapat dua tipologi pengetahuan yang bersifat ilahiyah dan insaniyah. Tipologi pengetahuan yang kedua tidak memiliki arti apapun dibandingkan dengan tipologi pengetahuan yang pertama, karena pengetahuan Allah merupakan sifat dirinya sendiri ada di dalamnya yang sifat-sifatnya tidak terbatas. Sementara pengetahuan kita merupakan sifat diri kita ada dalam diri kita yang sifat-sifatnya terbatas. Pengetahuan didefinisikan dengan pemahaman dan penyelidikan akan objek yang diketahui. Namun definisi yang terbaik dari pengetahuan adalah suatu kualitas di mana seorang yang tidak berpengetahuan menjadi bijaksana. Pengetahuan ilahiyah adalah ilmu yang dengannya dia mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tidak. Dia tidak berbagi pengetahuan dengan manusia, karena pengetahuan tidak bisa dibagi dan juga tidak bisa dipisahkan dengannya. Buktinya terdapat dalam disposisi perbuatan-perbuatannya, karena mencari pengetahuan dalam pelaku dianggap sebagai syarat mutlak. Pengetahuan ilahiyah menembus apa yang tersembunyi dan memahami semua yang nyata. Maka dari itu, pencari harus bermusyahadah kepada Allah dalam setiap perbuatannya, karena mengetahui bahwa Allah melihatnya dan mengetahui
semua yang dia lakukan. Ada sebuah hikayat yang menceritakan bahwa seorang yang terkemuka di Basra pergi ke kebunnya. Tanpa disadari matanya tertambat pada istri tukang kebunnya yang cantik. Dia menyuruh si tukang kebun pergi karena ada urusan penting dan berkata kepada si istri tersebut, "Tutup pintu." Dia menjawab, "Saya sudah menutup semua pintu kecuali satu yang tidak bisa saya tutup." Jawab sang istri tukang kebun. Dia bertanya, pintu yang manakah itu? Wanita tersebut menjawab, "Pintu yang terletak di antara kita dan Allah." Dengan jawaban ini, orang tersebut bertaubat dan memohon ampunan. Hatim al-Asam berkata, "Saya pilih mengetahui 4 perkara dan membuang semua pengetahuan di dunia ini." Lalu dia ditanya, "Apakah 4 perkara itu?" Dia menjawab, "Pertama adalah bahwa saya tahu bahwa makanan sehari-hari saya dibagikan secara adil kepada saya dan tidak akan ditambah dan dikurangi. Dan akibat dari itu semua, saya tidak akan mencoba memperbanyaknya. Kedua, saya tahu bahwa saya berhutang kepada Allah yang tidak seorang pun akan bisa membayarnya selain saya. Oleh karena itu, saya sibuk membayarnya. Ketiga, saya tahu bahwa ada seseorang yang mengejar saya, yakni kematian, sementara saya tidak akan bisa lepas darinya. Dan oleh karena itu, saya mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya. Keempat, saya tahu bahwa Allah mengamati saya. Maka dari itu, saya merasa malu melakukan sesuatu yang tidak boleh saya lakukan. Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan pengetahuan manusia sejatinya adalah untuk mengetahui Allah dan seluruh bangunan perintahnya. Pengetahuan tentang waktu dan kondisi lahir batin di mana akibat yang seharusnya tergantung pada waktu diwajibkan bagi setiap orang. Pengetahuan ini terdiri dari 2 macam, primer dan sekunder. Yang paling tampak dari macam primer ini terdapat dalam pernyataan keimanan seorang muslim, sementara yang tersembunyi dari kedalaman adalah pencapaian pengetahuan yang sebenarnya. Bagian luar dari macam sekunder terdapat praktik ibadah, dan adapun bagian pedalamannya adalah keikhlasan niat. Aspek lahir batin tidak bisa dipisahkan. Aspek jasadiah adalah kemunafikan. Saya ulangi. Aspek jasadiah dari sebuah hakikat tanpa disertai aspek batiniah adalah kemunafikan. Dan yang batiniah tanpa amalan jasadiah adalah zindik. Zindik itu yang istilah ini kita sering pahami sebagai orang yang tidak bertuhan. Oleh karena itu, berkaitan dengan syariat, formalitas semata-mata tidaklah sempurna, sementara spiritual semata-mata juga sia-sia. Pengetahuan akan hakikat memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah pengetahuan tentang esensi dan keesaan Allah. Kedua, pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Dan ketiga adalah pengetahuan tentang perbuatan dan kebijaksanaan Allah. Pengetahuan akan syariat juga memiliki 3 pilar, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan kesepakatan atau ijma kaum muslimin. Pengetahuan tentang esensi Allah menuntut pengakuan Anda dari orang yang berakal sehat dan sudah dewasa, bahwa Allah merupakan wujud eksternal dari esensinya, bahwa Dia tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang, bahwa esensinya bukanlah penyebab kejahatan, bahwa tak satu pun dari makhluknya yang seperti Dia, bahwa Dia tidak memiliki istri juga anak, dan bahwa Dia adalah pencipta dan penyangga dari semua yang bisa dijangkau oleh imajinasi dan intelektual Anda.
Pengetahuan tentang sifat-sifat Allah menuntut Anda untuk mengetahui bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang ada dalam dirinya, yang dia bukanlah merupakan bagiannya, tetapi ada di dalam dirinya dan menjelma dengannya, yakni pengetahuan, kekuasaan, kehidupan, kehendak, pendengaran, penglihatan, percakapan, dan lain-lain. Pengetahuan tentang perbuatan Allah merupakan pengetahuan Anda bahwa Allah adalah pencipta umat manusia dan semua perbuatannya. Bahkan Dia menciptakan alam semesta dari tiada, bahwa Allah memberikan takdir baik dan buruk dan menciptakan semua yang bermanfaat dan yang membahayakan. Pengetahuan akan syariat menuntut Anda untuk mengetahui bahwa Allah telah mengirim rasul, mujizat yang luar biasa, bahwa rasul kita Muhammad SAW adalah benar-benar seorang rasul yang memiliki mujizat, dan bahwa apapun yang beliau katakan kepada kita tentang yang lahir maupun yang gaib seluruhnya benar. Muhammad Ibnu Fadl Al-Balkhi berkata, pengetahuan itu dibagi 3 macam, yaitu dari Allah, dengan Allah, dan mengenai Allah. Pengetahuan mengenai Allah merupakan wilayah ma'rifat, di mana Dia diketahui oleh semua nabi dan kekasihnya. Pengetahuan seperti ini tidak didapatkan melalui cara yang lazim, namun merupakan petunjuk dan informasi dari Allah. Pengetahuan dari Allah merupakan ilmu syariat yang Dia perintahkan dan wajibkan kepada kita. Pengetahuan dengan Allah merupakan pengetahuan tentang maqam. Maqam adalah kedudukan atau keadaan kedudukan, dan tarikah dan tingkat wali. Ma'rifat tidak kokoh tanpa penerimaan terhadap syariat, dan syariat tidak dijalankan secara benar kecuali maqam direalisasikan. Abu Ali As-Saqafi berkata, pengetahuan adalah hati yang hidup, yang jauh dari kebodohan atau ketidaktahuan. Pengetahuan adalah cahaya keimanan yang menjaganya dari kegelapan kekafiran. Hati orang kafir sudah mati karena mereka tidak tahu akan ketentuan-ketentuannya. Abu Bakar Al-Waraq At-Tirmizi berkata, mereka yang puas dengan perbantahan tentang pengetahuan dan tidak melakukan cara hidup juhud akan menjadi bid'ah. Dan mereka yang tidak puas dengan fikih dan tidak melakukan cara hidup menahan hawa nafsu, maka dia menjadi jahat. Ini berarti bahwa keesaan tanpa kerja adalah pasrah pada takdir. Padahal yang mengakui keesaan harus memegangi doktrin pasrah pada takdir tetapi bertindak seolah dia percaya pada kehendak bebas. Mengambil jalan tengah antara kehendak bebas dan pasrah pada takdir. Ini merupakan makna yang sebenarnya dari ungkapan lain yang dinyatakan oleh mursyid yang sama, yaitu tauhid berada di bawah pasrah pada takdir dan di atas kehendak bebas. Ketiadaan agama resmi dan akhlak muncul dari kelalaian. Yahya Ibnu Mu'adz Al-Razi berkata, hindari 3 kelas masyarakat. Yang pertama adalah ulama yang lalai, pembaca Al-Quran yang munafik, dan orang bodoh yang mengaku-ngaku sebagai sufi. Ulama yang lalai adalah mereka yang membiarkan hatinya mendapatkan hal-hal duniawi dan menjalankan peradilan dengan menghamba kepada para gubernur dan penguasa yang zalim, dan terbujuk oleh kecerdikan mereka sendiri untuk menghabiskan waktu dalam perdebatan krusial dan menyerang otoritas agama yang terkemuka. Pembaca Al-Quran yang munafik adalah mereka yang memuji apapun yang dilakukan sesuai dengan keinginan mereka meski buruk, dan menyalahkan semua yang tidak mereka sukai meski baik. Mereka berusaha untuk menyenangkan diri mereka sendiri dengan orang-orang yang berbuat munafik,
Orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai sufi adalah orang yang tidak pernah bergabung dengan mursyid spiritual, tidak juga murid terpelajar dari seorang syekh. Kebanyakan mereka tidak memiliki pengalaman menceburkan diri di tengah-tengah masyarakat dan kerap mengenakan jubah biru dan menempuh tarekat secara tidak terkendali. Abu Yazid Al-Bistami berkata, "Saya berjuang keras di dalam pertempuran spiritual selama 30 tahun dan saya tidak pernah mengalami yang lebih berat daripada pengetahuan dan pencapaiannya. Lebih mudah bagi manusia untuk berjalan di atas lidah api yang menyambar-nyambar daripada mengikuti jalan pengetahuan. Dan hati yang bodoh akan dengan mudah menyeberangi jembatan selama 1000 kali daripada belajar sedikit pengetahuan. Dan orang yang jahat lebih baik menceburkan tendanya ke neraka daripada mengamalkan salah satu bagian dari ilmunya. Maka dari itu, Anda harus mencari pengetahuan dan mencari kesempurnaan di dalamnya. Kesempurnaan pengetahuan manusia adalah kebodohan di hadapan pengetahuan Allah." Saya ulangi, kesempurnaan pengetahuan manusia adalah kebodohan di hadapan pengetahuan Allah. Anda harus cukup mengetahui bahwa Anda tidak tahu. Katakan saja bahwa pengetahuan manusia sama tidak mungkin bagi manusia, semata tidak mungkin bagi manusia, dan kemanusiaan merupakan halangan terbesar yang menjauhkannya dari keilahian. Seperti yang dikatakan syair berikut ini, persepsi yang sejati adalah rasa putus asa akan mendapatkan persepsi, dan tidak mencapai tarekat kebajikan adalah sebuah kemusyrikan. Barang siapa tidak ingin belajar dan tetap di alam kebodohan, maka dia adalah seorang musyrik. Saya ulangi, barang siapa tidak ingin belajar dan tetap di alam kebodohan, maka dia adalah seorang musyrik. Tetapi bagi orang yang berpengetahuan, ketika ilmunya menjadi sempurna, maka cakrawala realitas tersingkap dan tidak merasakan bahwa ilmunya tidak lebih dari sekadar ketidakmampuan untuk mengetahui apa tujuannya, karena realitas tidaklah dipengaruhi oleh nama yang diberikan kepadanya. Saudara sekalian, demikianlah uraian dari Al-Hijwiri atau Ali Ibnu Usman Al-Julabi Al-Hijwiri di dalam kitab Keajaiban Sufi yang kita juga sudah antarkan di awal video ini. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat dan kita petik hikmahnya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe dan like serta komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.